Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hasanah Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi untuk kelas 12 SMA dan juga SMK mata pelajaran PAI dengan pokok bahasan beribadah dan bersyukur berdasar Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Pada materi ini saya juga akan menyampaikan tentang tahsin Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 disertai dengan tajwidnya dan pembahasan materi serta inti kandungan pada ayat 13 dan 14 Surat Luqman disertai juga dengan hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Hukum bacaan atau tajwid dalam Quran Surat Luqman ayat 13, beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah mad asli. Kita temukan pada lafadz qala, yakni huruf qaf bertemu dengan alif. Biasa kita juga menyebutnya selain mad asli adalah dengan mad tabi'i. Panjang bacaan ko adalah 2 harokat. Jadi qala. Yang selanjutnya adalah hukum bacaan qalqalah sugro. Kita temukan pada lafadz Luqman. Lafadz Luqman yakni pada huruf qaf yang sukun di tengah lafadz tersebut dibaca dipantulkan dengan tipis saja. Luqman. Selanjutnya juga kita menemukan qalqalah sugro pada lafadz libnihi. Selanjutnya adalah hukum bacaan tarqiq atau murokokoh, yakni jika ada lafzul jalalah yang didahului dengan huruf yang berkasrah, maka kita membaca lafzul jalalah tersebut dengan tipis. Lafzul jalalah di sini diawali dengan ba yang kasrah, yakni dengan kita membacanya tarqiq billahi. Selanjutnya adalah hukum bacaan gunnah. Kita temukan pada nun bersukun atau bersyaddah. Kita tahan yakni dengan minimal 2 harokat. Inna. Selanjutnya ada alim lam syamsiyah, yakni bertemu dengan huruf syamsiyah, huruf shin, menjadi inna syirka. Selanjutnya ada bacaan nun sukun atau tanwin ketemu dengan ain, yakni pada lafadz la zulmun. Ini dibaca izhar jelas azim. Dan yang terakhir adalah mad arid li sukun, mad tabi'i, yakni pada lafadz azim, mad tabi'i yang diikuti dengan huruf hidup di akhir ayat, sehingga kita membacanya mad arid li sukun. Panjangnya bisa 1 alif atau 2 harokat,
2 alif atau 4 harokat, dan yang paling utama adalah 3 alif atau 6 harokat, menjadi azim. Selanjutnya, hukum bacaan pada ayat yang ke-14, kita temukan yang pertama adalah ikhwa, yakni nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin pada lafadz insan. Jadi membacanya samar-samar menjadi al-insan, insan. Ya. Selanjutnya adalah gunnah, bacaan didengungkan, yakni pada lafadz ummuhu, pada huruf mim yang bersyaddah, bertasdid, sama seperti nun sukun sebelumnya, menjadi ummuhu. Selanjutnya adalah idgham bi gunnah, ada tanwin wahnan ala wahnin, tapi ketemu dengan waw, maka bacanya adalah digunakan menjadi wahniwa, masuk pada huruf waw selanjutnya. Selanjutnya adalah hukum bacaan izhar, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, wahnan, dibaca jelas. Ada mad asli, misalnya saja fi soluh atau a, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah alif lam qamariyah. Kita menemukan di sini misalnya ilayal, ketemu dengan huruf qamariyah mim, maka dibaca alif lamnya jelas, mimnya juga jelas, ilayal masir. Selanjutnya adalah mad arid li sukun, yang konsepnya sama seperti ayat sebelumnya, mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir ayat, maka dibacanya bisa 1 alif, 2 alif, dan lebih utama adalah 3 alif. Ilayyal masir. Pembahasan materi ini berawal dari Quran Surat Luqman ayat 13 yang merupakan pendidikan Luqman kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Luqman bukanlah seorang nabi dan rasul, tapi ia begitu istimewa, namanya dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, dan ajaran-ajaran Luqman, terutama pendidikannya kepada anaknya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang Allah telah memberikannya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surat Luqman ini. Pembahasan yang kedua adalah tentang larangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Pelajaran utama yang diberikan Luqman sebagai seorang ayah kepada buah hatinya, yakni jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajar jika ia mengajarkan kepada orang yang paling dikasihi, orang yang paling disayangi, oleh yang paling dicintai dengan sesuatu yang paling utama. Dan yang paling utama itu tidak lain adalah pokok keimanan, yakni beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Luqman juga mengingatkan bahwa syirik itu merupakan perbuatan kezoliman yang amat besar. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, mengapa syirik merupakan kezoliman yang besar? Karena arti dari zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan syirik itu ternyata meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa itu? Menyembah
yang seharusnya kepada pencipta Allah tapi tidak menyembah kepada Allah. Harusnya menyembah kepada pencipta tapi justru menyembah kepada makhluknya. Itulah kezaliman yang amat besar. Dan Buya Hamka justru menyebutkan yang disebut dengan inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik merupakan kezaliman besar itu sejatinya memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa menyembah? Kenapa beribadah? Kenapa taat kepada sesuatu yang itu hanyalah makhluk, bukan kepada Khalik? Inilah pelajaran penting bagi seorang muslim yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, yang mencintainya, yang menyayanginya, bukan hanya dalam kehidupan tapi juga besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan karena keimanannya kepada Allah dan menjauhi syirik atau menyekutukannya. Pembahasan yang ketiga adalah tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami, kata Allah, perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14 merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Kata wasayna bermakna kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah tentu saja sebuah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan bundanya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah Allah mengabadikan perkataan, pendidikan, pengajaran Luqman kepada anaknya untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, menjauhi syirik. Maka Allah mengiringannya dengan menasihatkan kepada seluruh manusia dengan perintah birrul walidain, berbakti, menghormati, memuliakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, birrul walidain ini mengkhususkan, wabil khusus adalah seorang ibu harus semakin kita hormati lebih dalam lagi. Kata wahan berarti penderitaan dalam mengandung anaknya ketika hamil. Menurut Qatadah artinya adalah kepayahan yang berlebihan. Artinya firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kepayahan seorang ibu tatkala mengandung anaknya. Dan setelah melahirkan, seorang ibu masih menyusui bayinya selama 2 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibunya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 bulan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna seorang ibu kepada anaknya adalah 2 tahun. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Selanjutnya, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Saudaraku, setelah perintah bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu, Allah menuntun hambanya agar bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan sejak dia sebelum lahir pun sampai setelah dia mati pun, dan juga berterima kasih atas segala pengorbanan orang tuanya, berterima kasih kepada kedua orang tuanya.
Mengapa lebih dulu harus bersyukur kepada Allah? Karena tentu saja nikmat dalam hidup yang memberi itu Allah. Termasuk nikmat kasih sayang dari orang tua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, syukur pertama itu kepada Allah karena semua atas berkat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Lalu bersyukur kepada orang tua, termasuk ibu yang telah mengasuh, ayah yang telah membela, melindungi, memberi nafkah, dan seterusnya. Lalu ayat ini ditutup dengan mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa manusia akan kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari pembahasan di atas, maka kita bisa simpulkan adanya inti kandungan pada ayat 13 dan 14 Quran Surat Luqman tersebut adalah yang pertama tentang tauhid, yakni larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang akhlakul karimah, tentang birrul walidain, terlebih kepada ibu kita. Dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia juga, bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.